Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Dr. Daan Kamri yang bertugas pagi ini di Poliklinik. Saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Rifki, Dok. Bapak Rifki. Silakan duduk, Pak Rifki. Ya, Dok. Bapak Rifki, umurnya berapa? Sekarang 35 tahun, Dok. 35 tahun. Pak Rifki, pekerjaannya apa? Wira swasta, Dok. Wira swasta. Kalau boleh saya tahu, wira swastanya apa? Saya dagang, Dok. Dagang, ya. Pak Rifki tinggalnya di mana? Di Siteba, Dok. Di Siteba. Siteba. Oh, ya. Di Kota Padang juga, Kota Pak, ya. Padang, Ya. Kemudian apa yang menjadi keluhan bagi Bapak Rifki sehingga datang ke poliklinik? Ya, Dok. Begini, Dok. Saya ada masalah. Saya merasa ada keluhan benjolan di leher saya, Dok. Itu saya rasakan lebih kurang sejak 6 bulan ini, Dok. Dan saya rasakan benjolan itu makin lama makin membesar. Membesar, ya. Dulu sejak benjolan dirasakan pertama kali 6 bulan yang lalu ya, Pak Dok. Rifki, ya. Iya. Itu sebesar apa? Awalnya saya rasakan cuma kecil, Dok. Mungkin kalau sebesar telur ayam puyuh. Ya. Cuman makin lama sekarang terasa besar. Ya. Kalau saya saat bercermin itu kelihatan besar sekali, Dok. Ya. Di dalam 6 bulan ini Ya. terasa agak cepat membesarnya Pak Membesar, Rifki, ya. Di samping ada benjolan di leher tersebut, Pak Rifki merasakan sakit di benjolan tersebut? Tidak ada, Dok. Tidak ada sakit. Kemudian terasa panas? Tidak juga, Dok. Tidak juga, ya. Benjolan itu sudah mengganggu nggak Pak Rifki? Menelan, minum, makan Kalau segala menelan macam? makan tidak, Dok. Tidak ada, ya. Cuman ada benjolan saja, ya. Saya merasa kurang nyaman jadi, Dok. Iya. Kemudian Pak Rifki ada merasakan benjolan di tempat lain nggak selain di daerah leher? Kalau yang saya rasakan tidak ada, Dok. Tidak Tidak ada. ada benjolan lain, Dok. Mungkin di leher belakang atau di daerah ketiak? Tidak ada. Tidak Dok. ada Cuma di benjolan, leher aja. cuma di leher saja. Pak Rifki ada merasakan batuk-batuk? Tidak ada. Tidak ada, ya. Sesak nafas? Juga tidak. Tidak ada, ya. Kemudian ada perasaan sakit-sakit di daerah tulang punggung, tulang paha dan sebagainya? Juga tidak, Dok. Tidak ada, ya. Pak Rifki ada mengeluhkan sakit kepala atau tidak? Tidak, Dok. Tidak ada sakit kepala, ya. Kemudian di keluarga Pak Rifki ada nggak yang mengeluhkan ada benjolan di daerah leher seperti keluhan Pak Rifki ini? Kalau dulu ada paman saya pernah operasi juga dengan benjolan di leher. Benjolan di leher, ya. Cuma saya lupa itu udah lama sekali, Dok. Sudah lama, ya. Tapi keluhannya benjolan di Ya, leher ada juga. benjolan di leher Ya. juga, tapi udah dioperasi dulu. Ya. Di samping itu di daerah tetangga tempat tinggal ada nggak Pak Rifki melihat orang lain yang menderita benjolan di lehernya? Kalau saya lihat tidak ada, Dok. Tidak ada, ya. Yang dekat rumah tidak ada. Tidak ada yang menderita benjolan di daerah leher, ya. Bapak Rifki ada kebiasaan merokok? Tidak, Dok. Tidak ada merokok. Kemudian kebiasaan minum minuman keras? Juga tidak, Dok. Tidak ada. Kemudian bagaimana Bapak Rifki hobi olahraga? Kalau olahraga rutin. Rutin, ya. Apa tuh olahraganya? Sekarang lagi aktif main sepeda, Dok. Main sepeda, ya. Kalau boleh tahu olahraganya berapa kali itu seminggu? Minimal 1 kali seminggu. Minimal 1 kali seminggu ada kegiatan olahraga, ya. Berarti Bapak Rifki ini ada keluhan benjolan di daerah leher, ya, yang sudah dirasakan selama 6 bulan ini. Untuk selanjutnya saya melakukan konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan fisik di daerah leher Bapak. Apakah Pak Rifki bersedia? Iya, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Ya. Pak Rifki silakan tetap duduk. Saya mau cuci tangan.
pemeriksaan fisik di daerah leher Pak Rifki. Bapak Rifki bersedia? Iya, Dok. Ya. Saya minta Pak Rifki untuk membuka kancing bajunya 2 atau 3 buah. Silakan Pak Rifki. Iya, Dok. Pada daerah leher seperti tampak ada benjolan di leher depan kanan. Silakan Pak Rifki menelan. Benjolannya ikut dengan gerakan menelan. Saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan perabaan atau palpasi di daerah leher Bapak Rifki. Pak Rifki tetap aja duduk di tempat duduknya. Saya akan melakukan pemeriksaan perabaan atau palpasi di daerah leher Bapak Rifki. Ya. Yang pertama, saya meletakkan jari tangan saya di daerah leher sambil meraba benjolan. Yang pertama di sebelah kanan ditemukan ada benjolan, permukaannya rata, tidak bernodul. Coba menelan, Pak. Nah, ikut bergerak dengan menelan. Kemudian pada daerah leher sebelah kiri tidak ditemukan ada benjolan. Lalu saya akan melanjutkan pemeriksaan pada seluruh leher Bapak Rifki ya. Pak Rifki bersedia kan? Ya. Sedikit tidak nyaman, tapi nanti kalau Bapak Rifki rasa sakit, sampaikan kepada saya ya. Pertama kita periksa segitiga leher yang paling atas. Kita sebut dengan level 1 di daerah submandibula. Tidak ditemukan ada benjolan kelenjar getah bening. Kemudian saya lanjutkan di sebelah kanan atas, sepertiga atas daripada otot sternocleidomastoid. Ini kita sebut dengan level 2. Juga tidak kita temukan ada benjolan. Kemudian pada sepertiga tengah otot sternocleidomastoid, ini kita sebut dengan level 3. Tidak kita temukan ada benjolan. Kemudian kita lanjutkan pada sepertiga bawah. Kita sebut dengan level 4. Juga tidak kita temukan ada benjolan kelenjar getah bening. Lalu saya beralih ke level 5 di belakang daripada musculus sternocleidomastoid. Juga tidak ditemukan ada benjolan. Pemeriksaan yang sama saya lakukan pada sebelah kiri, mulai dari submandibula, juga tidak ditemukan ada benjolan. Kemudian pada level 2, sepertiga atas daripada sternocleidomastoid juga tidak ada benjolan kelenjar getah bening. Pada sepertiga tengah, pada level 3, juga tidak saya temukan ada benjolan. Pada level 4, sepertiga bawah dari musculus sternocleidomastoid juga tidak ditemukan ada benjolan. Saya lanjut pada bagian belakang, pada level 5, di belakang daripada musculus sternocleidomastoid juga tidak ditemukan benjolan. Kemudian pada level 6, ini pada bagian depan daripada musculus sternocleidomastoid di bagian anterior. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, cuma ada ditemukan pembesaran daripada kelenjar tiroid. Selanjutnya Pak Rifki, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, mendengar apakah ada suara-suara pembuluh darah di daerah leher depan Bapak. Bapak bersedia? Pemeriksaannya saya gunakan stetoskop. Yang pertama, saya menempelkan stetoskop pada daerah leher bagian kanan depan. Dari pemeriksaan,
tidak terdengar bunyi bruit pada benjolan di daerah leher. Kemudian saya lanjutkan pada daerah sebelah kiri. Juga tidak didengarkan bunyi bruit pada daerah leher sebelah kiri. Selanjutnya Pak Rifki, saya akan melakukan penilaian terhadap kelopak mata Bapak. Nanti silakan Bapak melihat saya. Kita lihat tidak ada gangguan pada gerakan kelopak mata Bapak pada bagian kanan dan kiri. Kemudian berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan lead leg. Apa itu? Bapak silakan memandang pulpen yang saya tunjukkan. Nanti ikuti gerakan pulpen yang saya gerakkan atas dan bawah. Ya, silakan Pak Rifki. Bapak bisa mengikuti gerakan pulpen yang saya gerakkan. Berarti tanda lead leg-nya negatif. Kemudian saya berdiri di belakang Bapak. Silakan Bapak sender kepalanya ke dinding dada saya. Coba silakan Bapak lihat ke atas. Kelihatannya sudah tampak penonjolan daripada bola mata Bapak. Kemudian selanjutnya tanda Mobius sign. Apa itu? Silakan Pak Rifki memandang pulpen yang saya tunjukkan, kemudian ikuti gerakannya. Selanjutnya Pak Rifki, saya akan menilai Bapak ada tremor pada tangan Bapak apa tidak. Silakan nanti Bapak menjulurkan tangannya ke depan, lalu saya akan meletakkan kertas di atas tangan Bapak tersebut. Silakan Pak Rifki. Tolong dirapatkan Pak. Terlihat sedikit ada tremor pada gerakan tangan Bapak Rifki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Pak Rifki. Silakan tangannya Pak Rifki. Saya hitung pakai. Denyut nadi Pak Rifki 80 kali per menit. Itu artinya Pak Rifki tidak mengalami takikardi. Jadi Pak Rifki, saya sudah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap keluhan yang Bapak sampaikan. Jadi dari anamnesis Bapak ada benjolan di daerah leher, sudah dirasakan sejak 6 bulan yang lalu, ikut bergerak dengan menelan, tidak ada keluhan-keluhan lain yang Bapak rasakan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, benjolan itu ditemukan pada kelenjar tiroid pada lobus yang sebelah kanan. Untuk itu, diagnosisnya adalah Bapak menderita suatu benjolan di daerah leher dengan diagnosa pembesaran pada kelenjar tiroid. Jadi kita pastikan dulu dengan pemeriksaan penunjang. Jadi untuk selanjutnya saya akan menganjurkan Bapak untuk melaksanakan pemeriksaan darah, kemudian nanti pemeriksaan ultrasonografi, dan lain sebagainya. Bapak Rifki setuju? Ya dok. Ya. Untuk itu Bapak silakan untuk melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Ya dok. Ya. Ya.